Sampun nggih Bu, kita mulai nggih Bu. Iya Pak Destri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yela. Waalaikumsalam Pak Destri. Bu Yela, maaf nih, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Yela kelihatannya murung ya. Tidak semangat, tidak seperti biasa. Mungkin Bu Yela bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya Bu? Begini Pak Destri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di kelas akhir-akhir ini. Saya merasa terganggu Pak Destri. Baik Bu Yela, apa yang Ibu Yela ingin ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam melaksanakan kebersihan sekolah. Selain itu, petugas piket pun juga kurang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan piketnya. Begitu Pak Destri. Baik Bu Yela. Jadi menurut Bu Yela, apa yang Bu Yela harapkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme dan tanggung jawab murid di kelas saya, Pak. Baik Bu Yela, semoga di percakapan kita kali ini Bu Yela nanti mendapat solusi dari permasalahan yang Bu Yela sedang hadapi dari murid-murid atau anak didik Bu Yela tadi. Ya, Pak Destri, semoga dapat terpecahkan masalah ini. Amin. Menurut Ibu, murid yang bertanggung jawab akan kebersihan itu yang seperti apa ya Bu? Menurut saya, murid yang bertanggung jawab akan kebersihan itu adalah murid yang mempunyai kesadaran untuk peduli akan kebersihan lingkungan kelasnya atau lingkungan di sekolahnya, seperti melaksanakan piket tanpa disuruh, membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah di sekitarnya, seperti itu, Pak. Baik Bu Yela. Anggaplah apa yang Bu Yela tadi ungkapkan kepada saya, murid yang bertanggung jawab itu adalah murid yang mempunyai kesadaran yang baik, membuang sampah pada tempatnya. Apabila murid yang seperti itu adalah gambaran murid yang mempunyai nilai yang maksimal Bu Yela, atau nilai 10 atau di level 10. Kira-kira Bu Yela, murid Bu Yela yang ada di kelas sekarang ada di level berapa ya Bu? Menurut saya, mungkin murid saya saat ini berada di level 5 atau di level 6, nggih, Pak. Karena sebagian besar murid saya itu belum mempunyai kesadaran dan antusias untuk melaksanakan piket, sehingga perlu diberi himbauan agar mereka mau tergerak untuk melaksanakan piket. Selain itu, masih banyak murid-murid saya yang masih membuang sampah sembarangan. Baik Bu Yela, apakah mungkin Bu Yela atau bisa semua murid-murid Bu Yela itu mencapai nilai yang maksimal atau di level 10 agar mendapat predikat baik Bu Yela? Menurut saya tidak harus, Pak. Berada di level 7 sampai 9 itu sudah cukup baik. Mengingat kesadaran murid itu berbeda-beda. Tergantung juga cara pembiasaan murid di rumah bersama keluarga itu juga sangat mempengaruhi. Oh begitu ya Bu Yela. Baiklah Bu Yela, menurut Bu Yela, hal apa saja yang membuat murid Bu Yela tadi kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan piket di kelasnya Bu Yela? Kalau saya lihat, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, terbatasnya jumlah sapu yang ada di kelas. Belum adanya kesepakatan kelas yang spesifik tentang menjaga kebersihan kelas dan program
yang belum ada mengenai kebersihan kelas. Begitu Pak Destri. Baik Bu Yela, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Yela tadi menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan sekolahnya? Menurut saya harus ada kesepakatan kelas, Pak. Kesepakatan kelas yang spesifik tentang kebersihan kelas, terus adanya program sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah, seperti kegiatan yang menarik dan tidak monoton, yang tidak membosankan. Begitu Pak Destri. Baik Bu Yela, tadi Bu Yela menyampaikan mengenai kesepakatan yang spesifik dan ada beberapa program sekolah yang menarik minat murid Bu Yela untuk bisa membangun antusiasme dan bertanggung jawab. Betul begitu Bu Yela? Betul Pak. Nah, kira-kira Bu Yela, kesepakatan kelas yang bagaimana ya Bu? Kesepakatan kelas yang mudah diingat oleh murid Pak. Wah, saya sependapat sekali Bu Yela dengan Bu Yela. Lalu menurut pendapat Bu Yela, apa saja yang bisa membuat murid murid dari Bu Yela itu lebih antusias kembali dalam menjaga kebersihan kelasnya, baik lingkungan sekolahnya? Menurut saya, kesepakatan dan program harus dapat menarik minat murid. Murid diminta untuk bergotong royong, bekerja sama dalam pengadaan sapu melalui program Sagu Sapu. Nah, di sini mungkin saya akan membuat program yang saya namakan dengan program Sagu Sapu, yaitu satu regu, satu sapu. Gitu Pak Destri. Bagus sekali Bu Yela. Lalu mengenai tugas piket terhadap murid-murid Bu Yela tadi, apakah penyebabnya sehingga antusias muridnya itu berkurang dalam melaksanakan kegiatan piketnya? Kemungkinan karena kurangnya kesadaran bagi murid dan perintah hanya berupa lisan, belum adanya program yang menumbuhkan motivasi dan pembiasaan murid itu belum ada. Baik Bu Yela, tadi saya ambil garis besar bahwasanya Bu Yela masih dalam bentuk himbauan ya Bu. Kalau boleh Iya. tahu, Bu Yela menggunakan media apa saja nggih dalam mengkampanyekan kebersihan di kelas Bu Yela? Saya biasa menggunakan ucapan lisan, Pak, seperti memberi himbauan-himbauan untuk menjaga kebersihan, untuk menyapu, membuang sampah pada tempatnya. Begitu, Pak Destri. Kira-kira Bu Yela, adakah sumber atau cara lain agar lebih tertarik atau menarik minat dari siswa tersebut untuk menjaga kebersihan kelasnya maupun lingkungan sekolahnya? Mungkin cara-cara yang lain Bu Yela? Cara yang lain, saya pikir mungkin banyak ya, Pak. Media yang dapat saya gunakan untuk mengkampanyekan kebersihan berupa poster, menayangkan video tentang tanggung jawab, atau juga bisa membuat jargon kebersihan seperti Alisa. Alisa itu ambil 5 sampah. Gitu Pak Destri. Bagus sekali Bu Yela. Nah Bu Yela, saya yakin sekali bila Bu Yela menggunakan berbagai macam cara yang Bu Yela tadi ungkapkan akan membuat murid-murid Bu Yela itu lebih antusias sekali dalam melaksanakan menjaga kebersihan kelas maupun sekolahnya sehingga murid dapat lebih bertanggung jawab seperti apa yang Bu Yela harapkan tadi. Jadi sekarang Bu Yela, apa rencana Bu Yela untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Rencana saya yang pertama, saya akan membuat program Sagu Sapu, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, satu regu, piket, satu sapu. Jika dalam 1 minggu ada 6 hari, berarti ada 6 regu piket, sehingga di kelas ada 6 sapu yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua, saya membuat program yaitu Alisa, ambil 5 sampah di kelas.
yaitu anak saya suruh untuk mengambil 5 jenis sampah di kelas, minimal lah 5 jenis sampah di kelas. Nah, dari program tersebut tidak hanya murid saja, tetapi siapa saja boleh untuk melaksanakannya dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Begitu nggih Pak Distri. Luar biasa sekali Bu Yela. Kira-kira berapa jangka waktu yang diperlukan Bu Yela untuk melaksanakan strategi atau program-program yang Bu Yela ungkapkan tadi? Kira-kira waktu yang saya butuhkan itu sekitar 3 sampai 5 minggu untuk dapat menerapkannya, Pak. Baik Bu Yela, saya rasa itu merupakan waktu yang ideal ya Bu. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam rencana yang Bu Yela buat tadi? Yang menjadi prioritas saya adalah murid saya dulu, Pak. Nah, kemudian setelah murid saya, baru gerakan ini bisa diterapkan di murid-murid di kelas lain. Begitu, Pak Distri. Baik Bu Yela, mungkin adakah ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Anda lakukan Bu? Ada Pak Destri, ukuran keberhasilan melalui indikator-indikator yang tampak dari perilaku siswa yang lebih sadar dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Rencana yang bagus sekali Bu Yela, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kira-kira apa komitmen dari Bu Yela terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Yela tadi programkan? Komitmennya seperti apa Bu? Komitmennya, saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan dan membuat program ini sesuai dengan rencana yang sudah saya buat agar kedepannya kegiatan ini bisa menjadi budaya sekolah yang dapat diterapkan di rumah juga, Pak Distri. Wah, sangat bagus sekali Bu Yela. Saya sangat mendukung program-program yang Bu Yela utarakan tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu. Iya, Pak Kemudian Distri. Kemudian siapa saja yang sekiranya bisa membantu Bu Yela dalam menjaga komitmen yang sudah Bu Yela lakukan tadi? Komitmen ini yang menjaga antara lain siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan juga melibatkan orang tua dengan saya berkomunikasi dengan mereka, dengan orang tua, Pak. Baik Bu Yela, kira-kira tindak lanjut yang seperti apa yang Bu Yela bisa lakukan setelah adanya obrolan kita pada sore hari ini Bu? Saya akan menerapkan strategi pemecahan masalah yang tadi, Pak, dengan jangka waktu 3 sampai 5 minggu, Pak Destri. Bagus sekali Bu Yela. Berarti setelah ini nanti Bu Yela akan melakukan obrolan kembali ya dengan saya. Saya tunggu lagi cerita-cerita yang menarik tentang program-program yang sudah Bu Yela tadi utarakan. Nanti hasilnya bagaimana? Nanti saya diceritakan kembali ya Bu program-program yang sudah Bu Yela terapkan kepada anak didiknya di kelas. Hasilnya bagaimana kira-kira? Bisa begitu Iya, ya Pak Bu ya? Destri. Iya, Pak. Iya. Saya akan mencoba dulu untuk menerapkan strategi tersebut ya, Pak Destri. Siap Bu Yela, selamat mencoba ya Bu. Semoga program-programnya berhasil dan berjalan dengan lancar. Ya Pak Destri, terima kasih banyak Pak Destri atas waktu yang diberikan untuk sharing kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Terima kasih Bu Yela, amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.